Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dari kelas 641D05 dengan NIM 6423048. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Selain memberikan manfaat, teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berikut adalah contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi komunikasi di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, terasingnya dari lingkungan. Seorang pengganti komputer memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya karena ia akan berlama-lama depan komputer. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat di sekitarnya, kesadaran untuk hidup bersama, dan mencegah dari keterasingan dengan lingkungan. Oleh karena itu, pandailah membagi waktu antara waktu dan bergaul. Yang kedua yaitu meningkatnya kejahatan di dunia maya. Perkembangan dunia maya atau internet ternyata memunculkan model kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk mencuri keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang ketiga, merusak moral. Seringkali di internet menjumpai materi-materi yang berbau pornografi. Apabila diakses oleh pengguna yang tidak tepat dan belum dewasa, justru akan menimbulkan dampak buruk dan berpotensi merusak mental dan moral seseorang. Yang keempat, menciptakan kesombongan diri. Media komputer merupakan teknologi baru dengan harga yang masih relatif mahal. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memilikinya. Kadangkala orang yang memiliki komputer merasa status sosialnya lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, dan lebih modern. Akan tetapi hal yang sebaliknya juga dapat terjadi. Orang yang tidak memiliki komputer akan merasa minder dan rendah diri. Kemudian yang kelima, mengganggu kesehatan. Kesehatan manusia dapat terganggu oleh penggunaan komputer yang tidak tepat. Gangguan kesehatan pada mata sering dijumpai karena bekerja di depan komputer. Yang keenam, meningkatnya jumlah pengangguran. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, maka tenaga manusia lama semakin tergeser oleh komputer. Otomatis sistem komputer akan meningkat efektivitas dan efisiensi. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu menurunnya kemampuan berpikir. Sistem komputer telah menyediakan program dan fasilitas yang dapat melakukan proses secara otomatis dan cepat. Para pengguna cukup memasukkan data dan hasilnya langsung dapat diperoleh. Langkah-langkah untuk memperoleh hasil tersebut tidak diketahui oleh pengguna. Selain dampak teknologi informasi komunikasi berakibat negatif kepada masyarakat, maka teknologi informasi komunikasi juga memberikan dampak positif dan negatif, yaitu dalam bidang pendidikan. Dampak positif dari bidang pendidikan sebagai informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya informasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Sebagai kemajuan teknologi informasi komunikasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam suatu ruangan. Dampak negatif dari bidang pendidikan yaitu sebagai kemajuan juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan.
Terus sebagai sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah. Lalu sebagai salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, bidang sosial budaya. Dampak positifnya yaitu sebagai informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Lalu hubungan sosial antara masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi yang tinggi. Adanya share kebudaya atau daerah kebudayaan dimiliki oleh setiap kelompok dari setiap daerah dalam setiap bangsa. Dampak negatifnya yaitu tumbuhnya jenis kejahatan baru. Kejahatan yang timbul antara lain penipuan, pencurian nomor kredit, pornografi, pengiriman email sampah atau spam, pengiriman virus, penyadapan saluran telepon, memata-matai aktivitas seseorang, dan mengacaukan trafik jaringan. Perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Perilaku menyimpang disebabkan oleh merosotnya moral yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya itu ada menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar, kurangnya ruang privasi, masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter, dan meningkatnya angka pengangguran. Lalu yang ketiga, dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya sebagai berikut: membuka peluang bisnis baru, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, menjaminnya bisnis berbasis internet, produktivitas dunia industri semakin meningkat, konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi dalam berbelanja, konsumen mempunyai lebih banyak pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet, konsumen dapat membeli barang yang terdapat di negara lain yang mungkin belum tersedia di dalam negeri. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantara lainnya yaitu mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat, menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. Lalu ada yang keempat, bidang pertahanan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan diantaranya yaitu mendorong tumbuhnya proses demokrasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, karena informasi lebih mudah didapat, tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dampak negatifnya yaitu penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain dan kekuasaan dan kekayaan suatu negara, terorisme yang semakin merajalela, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak menjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi, munculnya kejahatan jenis baru. Selain dampak teknologi informasi komunikasi berakibat kepada di bidang-bidang tersebut, ada pula dampak teknologi informasi komunikasi di era revolusi industri yang kita dikenal. Dampak teknologi informasi lebih terasa pada saat sekarang, yaitu di era revolusi industri 4.0. Dapat revolusi industri yang terjadi di dunia teknologi informasi terjadi di beberapa bidang, yaitu produksi, pertumbuhan ekonomi yang inklusi sosial, energi, makanan, keamanan pertanian, pendidikan, gender dan pekerjaan, lingkungan dan sumber daya alam, mobilitas, sistem keuangan dan moneter, informasi dan hiburan, layanan kesehatan, perdagangan dan investasi internasional, dan konsumsi.
Teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri yaitu computing power, kecepatan komunikasi, kapasitas penyimpanan data, sensor, dan print 3D. Selanjutnya di industri otomotif, dampak revolusi industri dalam bidang otomotif yaitu pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Hal ini dikarenakan banyak driver yang digantikan fungsinya oleh robot dan mesin yang dapat memastikan tingkat kecelakaan yang lebih kecil. Contoh pada rem yang dibuat menjadi rem otonom mengurangi tingkat kecelakaan sebesar 23% atau 45%. Banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Taksi tanpa pengemudi yang sudah dilakukan oleh Uber pada Desember 2016 menjadi awal dari berkurangnya supir taksi. Yang ketujuh yaitu industri retail. Pemanfaatan komputer dan internet sebagai alat untuk melakukan digital marketing, pembuatan e-commerce sebagai contohnya nyata di revolusi industri yang dampaknya paling terlihat, yaitu perusahaan yang langsung menjangkau end user dengan seiring dibuatnya toko online sendiri menjadikan kemudahan bagi end user, juga membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja dari tangan ketiga atau keempat. Digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif, dan efisien. Industri manufaktur lebih cepat dalam mendapatkan data mengenai perilaku end user sehingga dapat mengetahui kebiasaan pasar. Di industri retail pun keberadaan manusia sudah tergantikan oleh diciptakannya teknologi yang dapat menggantikan manusia melayani para pembeli dengan baik dan sesuai dengan instruksi. Keranjang pun sudah menggunakan skemudi yang dapat memadu pembeli menuju produk yang mereka butuhkan. Yang kedelapan, di bidang logistik, inventory, dan manufaktur, pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Pekerjaan manufaktur biasanya berkaitan dengan buruh pekerja perusahaan sepatu, motor, dan juga konveksi. Beberapa perusahaan besar seperti Adidas sudah menggantikan pekerja manufaktur dengan robot sejak tahun 2017. Terus ada kurir, sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak jauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. Pergantian call center yang digantikan oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. Lanjut di bidang teknologi keuangan atau fintech. Yang pertama, penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. Yang kedua, menyediakan AI untuk institusi keuangan. Lalu yang ke-10, yang terakhir, di bidang pendidikan dan kesehatan. Terciptanya AI atau Artificial Intelligence di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine, terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa dengan kelas untuk belajar, terciptanya library agar mempermudah dalam pencarian kebutuhan dan buku dan jurnal. Dampak yang besar terancam terjadi di beberapa bidang manufaktur. Ancaman muncul di dalam bentuk hilangnya beberapa lapangan pekerjaan dan akan ada 4,75 juta pekerja administrasi di 18 negara terancam dirumahkan dikarenakan adanya revolusi industri 4.0 ini. Maka dari itu, dampak negatif dari revolusi industri 4.0 dapat dirasakan bersama, yaitu timbulnya kapitalisme modern, perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantinya oleh e-commerce, upah buruh semakin rendah, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh, munculnya imperialisme modern, dan kurangnya interaksi antara manusia dan manusia lainnya.